Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Pena Daring. Kali ini saya akan memberikan latihan soal penyuluh kesehatan masyarakat. Ini masih dalam rangka kita persiapkan untuk rekrutmen P3K 2022. Informasi yang nantinya akan keluar sambil menunggu, kita alangkah baiknya warming up atau persiapan belajar. Ya, minimalnya belajar tipis-tipis aja dulu. Ya, kita beranjak ke materi penggalangan dukungan sosial. Ini biasanya ke bina sosial. Soal yang pertama, saudara akan membuat kegiatan penyuluhan kesehatan di desa M. Saudara harus memahami terkait upaya menciptakan opini atau lingkungan sosial yang mendorong individu anggota masyarakat untuk mau melakukan perilaku yang diperkenalkan. Disebut apakah pernyataan tersebut? A. Advokasi kesehatan, B. Bina suasana, C. Gerakan masyarakat, D. Dukungan kebijakan, E. Dukungan kemitraan. Jawabannya apa, teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang B. Kita lihat di pembahasan bahwa untuk bina suasana atau dukungan sosial ini merupakan upaya menciptakan opini atau lingkungan sosial yang mendorong individu anggota masyarakat untuk mau melakukan perilaku yang diperkenalkan. Kalau dalam bahasa kerennya sih, kalau bahasa kekiniannya sih, ini lebih ke kampanye atau memberikan opini publik bagaimana program yang akan kita rencanakan, misalkan kesehatan, berjalan, banyak peminat, banyak dari target atau sasaran itu banyak diikuti. Biasanya ini kalau sekarang freelancer, influencer. Nah, itu untuk orang-orang yang menggait minat dari peserta atau sasaran yang kita tuju. Oke, ini tentang bina suasana ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Seorang promotor berkunjung ke rumah Ustadz X bertujuan meminta kerjasamanya dalam acara sosialisasi Germas minggu depan. Harapannya masyarakat sekitar antusias dalam mengikuti acara tersebut karena sosok beliau disegani dan membangun opini positif terhadap acara tersebut. Upaya promotor tersebut mencari dukungan dengan sasaran A. Massa, B. Kelompok, C. Individu, D. Pers, E. Pejabat kelurahan. Jawabannya apa, teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang C. Dijelaskan di soal bahwa seorang promotor berkunjung ke rumah Ustadz X. Nah, Ustadz X ini termasuk ke individu. Kita lihat di pembahasan ya, bahwa ini bina suasana untuk sasaran individu itu merupakan anggota legislatif, eksekutif, dan yudikatif, kemudian tokoh agama. Nah, di soal Ustadz X ini termasuk ke tokoh agama, kemudian tokoh masyarakat, dan tokoh adat. Kemudian yang ketiga adalah petugas. Di sini petugas kesehatan atau petugas dari dinas-dinas terkait ataupun dinas yang dari pemerintahan, kemudian petugas kelurahan desa dan lain sebagainya. Kemudian kader. Kader ini biasanya pentolan-pentolan dari masyarakat yang mengikuti misalkan kader kesehatan atau kader lingkungan ataupun kader ibu-ibu PKK dan sebagainya. Nah, itu untuk bina suasana sasaran individu. Artinya lebih ke perorangan si orangnya tersebut, si individunya. Tapi yang bisa berperan untuk menggait ataupun memberikan pengaruh terhadap peserta ataupun sasaran yang kita tuju, yaitu untuk bina suasana individu. Oke, jelas ya teman-teman?
Kita lanjut. Penggalangan dana dukungan sosial di soal 3 ini. Petugas Puskesmas Y sedang memasang umbul-umbul HKN di sepanjang jalan Kenangan, Desa X. Hal ini sebagai kampanye HKN dengan salah satu kegiatannya 1001 cuci tangan pakai sabun di lapangan bola Desa X. Upaya petugas tersebut melakukan kampanye dengan sasaran A. Massa, B. Kelompok, C. Individu, D. Pers, E. Pejabat kelurahan. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang A, yaitu massa. Bahwa umbul-umbul ini termasuk ke media cetak ataupun yang lebih tradisional. Itu termasuk ke media massa. Kita lihat di pembahasan bahwa untuk bina suasana sasaran massa itu masyarakat umum yang dapat dijangkau oleh media massa baik cetak, elektronik maupun tradisional. Nah, kalau media cetak ini biasa leaflet, spanduk, poster dan sebagainya. Kemudian untuk elektronik ini bisa ke medsos, bisa ke Instagram, Telegram, WhatsApp, Facebook dan sebagainya. Internet, YouTube dan sebagainya. Kemudian untuk tradisional ini tadi misalkan berupa umbul-umbul ataupun dari selebaran ataupun tradisi lokal untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Ini untuk bina suasana sasaran massa. Oke, lanjut untuk soal keempat adalah petugas Puskesmas A menghubungi kelompok pemuda sehat untuk membantu menyebarkan informasi mengenai generasi muda bebas narkoba di lingkungan RW 5. Upaya petugas tersebut melakukan kampanye dengan sasaran A. Massa, B. Kelompok, C. Individu, D. Pers, E. Pejabat kelurahan. Coba ya teman-teman. Ya, jelas sekali ya. Ini jawabannya adalah yang B. Kelompok. Bahwa di sini sudah ditargetkan sasarannya itu kelompok pemuda sehat. Artinya lebih ke langsung ke kelompok. Nah, kita lihat di pembahasan bahwa ini bina suasana untuk sasaran kelompok. Kita bisa lihat salah satunya itu dari pertama organisasi kemasyarakatan. Ini berupa organisasi pemuda, organisasi wanita, organisasi keagamaan. Artinya ini lebih ke kelompok atau komunitas yang ada di masyarakat. Kemudian organisasi profesi. Organisasi profesi ini lebih ke misalkan PPKMI, kemudian PPNI, ID, IBI. Nah, itu ke organisasi profesi. Kemudian untuk dunia usaha atau swasta. Kemudian kelompok peduli kesehatan lainnya. Nah, itu bina suasana untuk sasaran kelompok. Oke, jelas ya teman-teman. Kita lanjut. Soal nomor 5. Dalam upaya mengajak para individu meningkat dari fase tahu ke fase mau, perlu dilakukan bina suasana. Yang bukan merupakan tujuan bina suasana adalah A. Terciptanya opini, etika, norma, dan kondisi masyarakat ber-PHBS. B. Terciptanya dukungan kebijakan, fatwa, aturan pada cakupan rumah tangga PHBS. C. Menciptakan peran serta individu, kelompok, dan massa dalam ber-PHBS. D. Menciptakan kepentingan kelompok tertentu dalam ber-PHBS. E. Meningkatkan motivasi masyarakat dari tahu menjadi mau ber-PHBS. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang D. Menciptakan kepentingan kelompok tertentu dalam ber-PHBS. Ini adalah bukan tujuan dari bina suasana. Karena ya yang kita tahu ini di sini kepentingan dari bina suasana ini hanya untuk manfaatnya tuh kepada kelompok tertentu. Nah, kita lihat di pembahasan ini tujuan dari bina suasana, yaitu terciptanya opini, etika, norma, dan kondisi masyarakat yang ber-PHBS. Dan 2, terciptanya dukungan kebijakan, sumber daya, fatwa,
serta peraturan formal maupun non formal dalam meningkatkan cakupan rumah tangga PHBS. Yang ketiga, meningkatnya peran serta individu maupun kelompok potensial dalam meningkatkan cakupan rumah tangga PHBS, yaitu tujuan dari Bina Swasana. Oke, cukup sekian belajar tipis-tipisnya dari saya untuk persiapan kita menghadapi P3K 2022. Kita juga masih menunggu, terus standby di channel ini. Kita belajar bersama, berlatih bersama. Adapun jika ingin bertanya, silakan di kolom komentar. Dukung terus channel ini agar saya lebih bersemangat untuk memberikan informasi tentang CPNS, P3K maupun UKOM. Like, comment, and share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.